Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini, kita mau nyelam ke sesuatu yang kayaknya dasar banget buat kita sebagai manusia. Kehidupan sosial. Betul. Gimana sih hubungan kita, komunitas kita, bahkan mungkin ikatan sama hewan peliharaan atau alam, itu ternyata punya pengaruh gede banget ya ke kesehatan otak kita nanti. Ya, gede banget. Kita bakal kupas tuntas beberapa bab dari buku Brain Power buat cari tahu jawabannya. Ini bukan cuma soal biar happy aja, tapi gimana lingkungan sosial kita itu benar-benar membentuk cara kerja otak. Bener sekali. Seringnya kan kita mikir hubungan sosial ya cuma soal perasaan enak, dukungan emosional gitu ya. Iya, gitu. Tapi bukti yang nanti kita bahas dari Brain Power, terutama dari bab 20-22, terus ada koneksi juga ke bab 24 soal alam dan bab 27 soal pendengaran, itu nunjukin dampak yang, wah, jauh lebih dalam ke fungsi kognitif, ke ketahanan otak jangka panjang. Kita bakal lihat gimana status pernikahan, rasa sepi, adanya hewan peliharaan, interaksi sama alam, bahkan kemampuan kita mendengar, itu semua nyumbang ke gambaran besar kesehatan otak Anda. Oke. Mari kita mulai dari yang paling umum dulu deh, ya. Pernikahan. Ini dibahas di bab 20. Sering dengar kan, orang nikah katanya umurnya lebih panjang, jantungnya lebih sehat. Tapi, hubungannya ke otak gimana persisnya? Nah, sumber ini nunjuk ke satu meta-analisis besar. Ini penting nih. Artinya, peneliti gabungin hasil dari 15 studi, totalnya lebih dari 800.000 orang. Biar kesimpulannya lebih kuat gitu. Wow, banyak banget partisipannya. Iya, hasilnya cukup mencolok ya. Orang yang nggak pernah nikah jadi lajang seumur hidup, itu risiko demensianya sekitar 40% lebih tinggi dibanding yang menikah. 40%. Iya, terus yang jadi duda atau janda, risikonya juga lebih tinggi, sekitar 20%-an. Angka 40% itu gede banget loh. Tapi yang menarik nih, katanya di sumber itu, orang yang cerai justru nggak nunjukin peningkatan risiko. Agak aneh ya, kok bisa gitu? Nah, itu dia. Itu emang salah satu temuan yang ya bikin kaget juga di studi itu. Penjelasan pastinya sih belum ada ya, tapi ada beberapa dugaan kuat. Apa tuh? Pertama, nikah itu kan seringnya bikin ada interaksi sosial harian yang lebih rutin, lebih menstimulasi otak. Kedua, ini bisa bantu bangun yang namanya cadangan kognitif. Cadangan kognitif, apa itu? Anggap aja kayak, otot ekstra atau dana darurat buat otak. Makin banyak cadangan ini, makin tahan otak ngadepin tantangan kayak penuaan atau kerusakan kecil, tanpa langsung drop fungsinya. Oke, masuk akal. Ketiga, ya pasangan yang menikah biasanya saling dorong gaya hidup lebih sehat. Dan yang penting nih, dampak positif nikah ke risiko demensia ini kayaknya lebih gede daripada dampaknya ke umur panjang. Jadi kayaknya ada sesuatu yang spesifik terjadi di otak, bukan cuma efek samping badan lebih sehat aja. Jadi ada semacam bonus otak gitu ya dari pernikahan. Tapi ini kan data rata-rata. Gimana kalau kualitas nikahnya jelek? Masih ada manfaatnya nggak? Atau malah jangan-jangan jadi bumerang buat otak? Pertanyaan bagus banget, dan sumbernya jelas soal ini. Kualitas itu kunci. Penting banget. Pernikahan yang isinya konflik terus, nggak bahagia, itu justru dikaitin sama fungsi kognitif yang lebih jelek. Malah bisa lebih jelek daripada kalau tetap single. Wah, serius? Iya, ironisnya lagi, dukungan sosial dari luar, kayak teman atau keluarga lain, itu kayaknya nggak cukup buat nutupin dampak negatif dari pernikahan yang buruk ke kesehatan mental dan otak Anda. Terus ada lagi temuan menarik di bab 20. Aktivitas seksual yang rutin pada pasangan lansia, itu ternyata ada hubungannya sama skor tes kognitif yang lebih baik, terutama memori kerja sama kelancaran verbal. Jadi, ya, keintiman, kualitas hubungan, itu kayaknya ngaruh banget. Oke, dari sisi positif koneksi yang erat, sekarang kita lihat kebalikannya nih, dibahas di bab 21. Kesepian. Ini kayaknya bukan sekedar rasa sedih biasa ya. Sumbernya bilang ada dampak biologisnya. Dan katanya beda sama isolasi sosial. Betul sekali, penting banget dibedain. Menurut John Cacioppo, ini pakarnya nih, kesepian itu persepsi subjektif Anda soal isolasi. Perasaan nggak puas gitu, karena ada gap antara hubungan sosial yang Anda pengen sama yang Anda punya sekarang. Jadi lebih ke perasaan ya? Ya, kalau isolasi sosial itu kondisi objektif. Artinya, emang kurang kontak sosial secara fisik.
Anda bisa aja di tengah keramaian pesta tapi ngerasa kesepian banget. Atau sebaliknya, hidup sendiri tapi ngerasa terhubung dan nggak kesepian. Oh, gitu bedanya. Dan perlu dicatat nih, ini bukan cuma masalah orang tua loh. Data nunjukin justru orang muda di negara maju sering banget ngelaporin tingkat kesepian yang lebih tinggi. Wah, kirain cuma lansia. Terus apa aja dampak nyata dari rasa sepi kronis ini ke badan, terutama ke otak kita? Dampaknya cukup bikin khawatir sih. Secara fisik, kesepian kronis itu bisa bikin respon peradangan atau inflamasi di badan jadi berlebihan. Kayak tubuh Anda tuh siaga terus, mode waspada gitu. Jangka panjangnya, ini ningkatin risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lain. Inflamasi ya? Nah, di otak, kesepian kronis bisa nyebabin hypervigilance, kewaspadaan berlebih. Jadi otak Anda kayak satpam yang terlalu semangat, nyari-nyari terus tanda bahaya atau penolakan di lingkungan sosial. Jadi gampang curiga gitu. Bisa jadi gitu, cenderung fokus ke hal negatif pas interaksi, gampang curiga, selalu ngarepin yang jelek. Akibatnya, tidur bisa keganggu, fungsi eksekutif, itu kemampuan ngerencanain, ngambil keputusan, bisa turun. Penurunan kognitif bisa lebih cepat, risiko Alzheimer juga naik. Nggak selalu, sumbernya nekenin banget, kualitas hubungan itu jauh lebih penting dari jumlahnya. Punya beberapa teman dekat yang benar-benar bisa diandalin, itu jauh lebih bagus daripada punya ratusan kenalan di medsos. Soal medsos gimana? Nah, soal medsos, sarannya gini. Gunain secara aktif buat interaksi, buat nguatin hubungan. Jangan cuma scrolling pasif, itu malah bisa bikin makin ngerasa terisolasi. Oke. Hal penting lain, coba kenali dan atasi apa yang disebut maladaptive social cognition. Itu kayak pola pikir negatif soal diri sendiri atau orang lain yang bikin susah bangun hubungan sehat. Pola pikir negatif ya? Iya, terus nemuin tujuan atau makna hidup bisa lewat kerja sukarela, tekunin hobi, belajar hal baru, itu juga efektif banget buat ngurangin kesepian. Ada satu tips unik nih dari sumber. Apa tuh? Ternyata, ngelakuin sesuatu yang ngasih rasa hangat fisik, kayak mandi air hangat atau megang minuman hangat, itu bisa sedikit nipu otak buat ngerasain kehangatan sosial. Hah? Serius? Kok bisa gitu? Sumbernya sih nggak detail banget mekanismenya gimana. Tapi teorinya, area otak yang proses suhu fisik itu tumpang tindih sama area yang proses kehangatan sosial dan rasa percaya. Jadi sensasi fisik hangat itu mungkin secara nggak sadar aktifin perasaan terhubung atau nyaman gitu. Wah, menarik banget. Ya tentu ini bukan pengganti hubungan beneran ya, tapi bisa jadi P3K yang menarik pas lagi ngerasa agak terisolasi. Oke. Tips menarik. Nah, selain hubungan antar manusia, lingkungan sosial kita kan kadang ada makhluk lain juga ya, bab 22 ngelihat peran hewan peliharaan. Sumbernya cerita soal hero di Tokyo sama landaknya Darcy. Kedengerannya mungkin aneh ya, landak, tapi ini jadi pertanyaan. Bisa nggak sih hewan beneran ngasih manfaat ke otak kita? Nah, kalau soal manfaat kesehatan fisik punya hewan peliharaan, buktinya ternyata agak campur aduk ya. Agak susah dipisahin dari faktor lain kayak gaya hidup atau ekonomi pemiliknya. Oh gitu. Tapi untuk kesejahteraan mental, buktinya lebih konsisten. Hewan, terutama anjing ya, sering jadi katalis sosial. Bikin kita lebih gampang ngobrol sama orang asing pas lagi jalan-jalan misalnya. Iya sih sering lihat. Terus mereka juga maksa kita punya rutinitas harian yang teratur. Itu bagus buat mental. Dan yang penting, mereka nawarin persahabatan tanpa syarat yang bisa niru beberapa aspek dukungan sosial manusia. Ini bantu banget buat orang yang lagi berduka atau kesepian. Ada bukti ilmiah yang lebih keras nggak? Mungkin di level otak gitu. Ada satu studi fMRI yang menarik banget. Itu loh, pemindaian otak yang nunjukin area mana yang lagi aktif. Di studi ini, peneliti mindai otak ibu-ibu pas lihat foto anak kandungnya, terus pas lihat foto anjing kesayangannya. Terus hasilnya? Hasilnya, ada tumpang tindih pola aktivasi otak yang signifikan. Area yang nyangkut sama emosi, rasa penghargaan atau reward, sama ikatan sosial, itu nyala semua pas lihat anak maupun anjingnya. Wow. Ya mungkin intensitasnya beda ya, tapi kesamaan polanya ini nunjukin kalau ikatan kita sama hewan peliharaan itu bisa ngaktifin sirkuit otak mendasar yang sama kayak ikatan antar manusia. Itu luar biasa sih. Terus gimana kalau hewan dipakai buat terapi formal gitu? Efektif nggak? Sumbernya ngasih beberapa contoh yang cukup menjanjikan. Terapi pakai anjing di penjara misalnya, itu bisa nenangin napi dan ngurangin perilaku nyakitin diri sendiri. Terapi naik kuda juga ada potensinya. Contoh lain? Contoh lain, masang akuarium ikan di tempat perawatan demensia.
itu ternyata bisa ningkatin asupan makan pasien, mungkin karena suasananya jadi lebih tenang pas makan. Dan secara umum ngurangin agitasi atau gelisah. Menarik. Tapi penting diingat ya, manfaat ini nggak universal. Hasil penelitiannya masih beragam. Dan punya hewan itu kan komitmen gede. Tapi untuk kelompok tertentu kayak lansia yang tinggal sendiri, hewan pendamping kayaknya bantu banget ngurangin depresi, cemas, bahkan beberapa gejala demensia. Sumbernya malah nyinggung potensi hewan robotik sama manfaat simpel dari sekedar ketemu hewan liar di alam. Oke, jadi lingkungan sosial kita nyakup manusia dan hewan. Kita perluas lagi yuk ke lingkungan yang lebih gede. Bab 24 bahas soal alam, praktek kayak mandi hutan atau Shinrin-yoku dari Jepan lagi ngetren nih. Beneran ada dasar ilmiahnya buat otak. Ada, dan cukup kuat loh. Bab 24 ngejelasin banyak manfaat terukur dari habisin waktu di alam. Bisa naikin mood, ngurangin hormon stres, najemin perhatian sama memori, ningkatin kreativitas, bahkan perbaiki kualitas tidur. Kok bisa alam sekuat itu efeknya? Ada dua teori utama nih. Pertama, hipotesis biofilia. Intinya, kita tuh punya ketertarikan bawaan sama alam karena kita evolusinya di alam. Kedua, teori pemulihan perhatian. Katanya alam itu mulihin kemampuan kita buat fokus. Gimana caranya? Lewat apa yang disebut daya tarik lembut atau soft fascination. Coba Anda bayangin lihat daun ditiup angin, awan gerak, atau air ngalir. Itu kan narik perhatian kita, tapi nggak nuntut fokus penuh. Beda sama baca email atau liatin layar. Nah, ini bikin bagian otak yang kerja keras buat fokus, jadi bisa istirahat dan pulih. Menarik. Apa semua jenis alam efeknya sama? Dan sepenting apa sih kita ngerasa nyambung sama alam? Menariknya, sumbernya nyinggung kalau ruang biru, kayak pantai, danau, pinggir sungai, mungkin punya keunggulan tambahan. Karena ada perubahan konstan di situ, ombak, pasang surut, riak air, dan jenis aktivitas sosialnya beda. Oke. Tapi, temuan paling penting dari bab 24 itu ini. Koneksi psikologis Anda sama alam, seberapa dalam Anda ngerasa jadi bagian dari alam itu, ternyata prediktor terkuat manfaat kesehatan mental yang didapat. Ini lebih penting dari sekedar berapa jam Anda di luar. Jadi perasaannya ya yang penting. Iya, koneksi batinnya. Dan kalaupun susah akses ke alam, fisik, kabar baiknya, lihat gambar alam yang bagus, atau pakai VR bertema alam, itu juga bisa ngasih sebagian manfaat yang sama. Oke. Sekarang kita sambungin ke elemen terakhir nih, dari lanskap sosial dan sensori kita yang dibahas sumber ini. Sesuatu yang sering kelewat tapi dampaknya gede banget ke interaksi sosial dan otak. Gangguan pendengaran. Ini dari bab 27. Kok bisa masalah telinga nyambung banget ke risiko demensia? Nah, ini salah satu poin paling krusial dan mungkin paling bikin kaget dari buku Brain Power ini. Menurut analisis di bab 27, gangguan pendengaran itu faktor risiko demensia nomor 1 yang bisa dimodifikasi. Nomor 1, yang bisa diubah. Iya, bayangin, dari semua faktor risiko demensia yang bisa kita ubah lewat gaya hidup, gangguan pendengaran itu nyumbang sekitar 8% dari total risiko yang bisa dicegah. Angka ini lebih gede dari faktor risiko lain yang udah terkenal, kayak ngerokok di usia parubaya atau depresi. 8%, itu gede banget loh buat satu faktor aja. Gimana mekanismenya? Kenapa susah dengar bisa separah itu dampaknya ke otak? Ada beberapa jalur nih yang saling terkait. Pertama, pas pendengaran turun, otak harus kerja ekstra keras cuma buat ngertiin omongan atau suara sekitar. Beban kognitif tambahan ini nyedot energi mental yang harusnya bisa buat fungsi lain, kayak nginget atau mecahin masalah. Jadi otaknya capek ya? Bisa dibilang gitu. Ada persaingan terus di otak antara usaha buat denger sama tugas mental lain. Kedua, kurangnya input suara berkualitas dalam jangka panjang itu bisa percepat perubahan struktur otak, termasuk penyusutan di area penting buat bahasa dan memori. Waduh. Ketiga, dan ini balik ke tema utama kita, susah denger itu kan jelas banget jadi penghalang buat interaksi sosial yang lancar. Bisa bikin isolasi sosial dan kesepian. Nah, tadi kan kita udah bahas, itu juga faktor risiko demensia. Sumbernya juga nyatet, kalau orang punya gangguan sensorik ganda, misal penglihatan dan pendengaran bermasalah, risiko demensianya bisa naik berkali-kali lipat. Jadi jaga pendengaran itu sepenting jaga hubungan sosial atau tetap aktif mikir ya? Terus langkah praktisnya apa dong? Langkah utamanya ya, sadar pentingnya tes pendengaran rutin, terutama kalau usia nambah. Jangan anggap remeh penurunan pendengaran sebagai hal normal penuaan yang nggak perlu diapa-apain. Tes rutin ya? Iya, kalau memang terdeteksi ada gangguan dan disaranin pakai alat bantu dengar, ya sangat dianjurkan buat dipakai. Ada bukti kuat,
Termasuk studi di sumber ini yang nunjukin kalau pakai alat bantu dengar itu nggak cuma naikin kualitas hidup, tapi juga bisa bantu jaga ketajaman mental. Oh iya? Bahkan pada orang yang udah ada tanda awal gangguan kognitif ringan atau MCI, pakai alat bantu dengar itu terbukti bisa lambatin perkembangan ke arah demensia. Ini intervensi yang relatif simpel, tapi dampaknya bisa signifikan banget. Jadi apa nih intisari dari penjelajahan kita soal kehidupan sosial dan otak ini? Buat Anda, para pendengar, kayaknya jelas banget ya, kualitas hubungan kita, cara kita ngatasin sepi, ikatan kita sama hewan, koneksi kita ke alam, bahkan kesehatan pendengaran kita, semua ini bukan cuma pelengkap hidup. Betul. Mereka itu komponen dasar dari lanskap sosial yang aktif ngebentuk dan ngelindungin kesehatan otak kita jangka panjang. Ini bukan cuma soal ngerasa enak hari ini, tapi soal jaga kejernihan pikiran kita buat tahun-tahun ke depan. Tepat sekali. Dan yang bikin semangat, banyak dari strategi ini, jaga hubungan baik, luangin waktu di alam, mungkin mikirin hewan pendamping kalau cocok, jaga kesehatan sensorik, itu pilihan gaya hidup yang relatif bisa diakses dan berkelanjutan kok. Ini investasi jangka panjang yang bisa kita lakuin buat otak kita mulai dari sekarang. Bangun dan ngerawat lanskap sosial yang sehat, itu salah satu cara paling ampuh buat ningkatin ketahanan otak kita. Nah, itu membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa eratnya hubungan antara kesejahteraan sosial, lingkungan sensorik, dan kesehatan otak kita, gimana caranya Anda bisa mulai secara sadar ngerancang atau nata ulang lanskap sosial Anda sendiri? Pertanyaan penting itu. Entah itu komunitas fisik tempat Anda tinggal, lingkaran teman Anda, cara Anda interaksi digital, atau bahkan waktu yang Anda kasih buat alam dan mungkin hewan peliharaan, gimana semua elemen ini bisa dioptimalkan buat secara aktif, menutrisi, dan melindungi pikiran Anda di masa depan. Sebuah pertanyaan yang layak direnungkan lebih dalam ya oleh kita semua. Terima kasih sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.